إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني تعالى وبعد ibu rahimani wa rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita anugerah, yang memberikan kita karunia sehingga kita bisa beraktivitas dari pagi sampai kembali lagi waktu pagi. Salam serta salam pada Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani ta'ala wa ba'da ibu ta'ala, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang bahagia, ikhwani ta'ala, itu bukan diukur dengan banyaknya dunia yang dia miliki, banyaknya angka-angka dunia yang dia dapatkan. Tapi sesungguhnya agama kita sudah memberikan konsep di dalam kehidupan ini, sehingga hati kita itu menjadi alam nasrah laka sadr. Allah katakan alam nasrah laka sadr. Hati kita menjadi lapang. Kalau hati kita sudah lapang, Bapak dan Ibu adalah, maka hidup kita nyaman. Sebaliknya, ketika hati kita tidak lapang, maka semuanya menjadi permasalahan, menjadi problematika dalam kehidupan kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep yang sederhana, dan banyak di antara kita tidak mengamalkan konsep tersebut. Lebih banyak memilih apa? Pandangan manusia, paradigma manusia, ideologi manusia, tren-tren manusia. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari hadis Suhaib bin Sinan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan dalam riwayat yang lain yaitu Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin." Sungguh menakjubkan urusan-urusan orang-orang yang beriman, permasalahan orang-orang beriman, urusannya, aktivitasnya, kehidupannya itu menakjubkan. Kapan itu menakjubkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Jika asabat darrat sabara, fakana khair, wa in asabat sarra syakara fakana khair, wa laysa min ahadin illa al-mu'minin." Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan, mengherankan urusan orang beriman. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Maka sabar itu kembali kepada diri. Pahala sabar itu kembali pada diri kita. Wa in asabat sarra, kalau orang itu mendapatkan sarra, kemudahan dia, kelapangan rezeki, kelapangan waktu, kesempatan dan sebagainya, kesehatan dan seterusnya, dia bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu kembali kepada dia. Wa laysa li ahadin illa al-mu'minin, dan tidak ada yang memiliki karakter seperti ini kata Nabi. Artinya Nabi menegaskan tidak ada yang punya sifat seperti yang tadi. Kalau mendapatkan pujian dia sabar, kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, tidak ada. Illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan akhlak, keistimewaan dan karakter dari seorang mukmin. Nah, kalau ini kita bisa terapkan bahwa dan ini berangkat, hidup kita menjadi lapang, hidup kita jadi bahagia. Kenapa ibarat? Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sekian banyak gelombang-gelombang fitnah, gelombang-gelombang ujian dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang mengajarkan kita tentang makna sabar. Makna sabar. Karena
tidak ada manusia satupun yang bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara kita yang bisa lari dari takdir tersebut. Kita semua akan bertemu dengan takdir tersebut. Maka ketika kita imani bahwa ujian, musibah, sakit, kepayahan, kesusahan, penderitaan itu bagian dari takdir, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah 64, saya akan dibuka surah 64 ayat ke-11. 64 ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah musibah itu melainkan karena Allah yang izinkan. Berarti semua apa yang kita rasakan, saudara, ujian yang kita dapatkan itu semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu ayatnya? Dibaca. Surah 4 Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba Bapak kita tadabbur ayat ini. Yang mana ada di situ Allah katakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Para ulama tafsir menjelaskan makna beriman kepada Allah itu maknanya beriman kepada takdir. Orang yang beriman kepada takdir, Allah katakan yahdi qalbahu, Allah akan bimbing hatinya. Tapi orang yang tidak beriman kepada takdir, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada takdir, maka hatinya tidak akan dibimbing oleh Allah. Dia akan sengsara dengan ujian tersebut. Dia akan menderita dengan ujian tersebut. Bahkan ujian itu bisa menjadi azab bagi orang-orang kafir. Berbeda orang-orang beriman. Karena orang beriman kepada takdir, maka Allah gerakkan hatinya, Allah berikan ilham hatinya, Allah berikan taufik hatinya, sehingga dia bisa menerima keputusan tersebut. Itu makna yang diqalbah. Kita bisa ridho dengan keputusan tersebut. Walaupun nanti prolognya kadang hati kita jengkel, kadang hati kita nggak senang, kadang hati kita nggak siap, kadang hati kita macam-macam. Tapi nggak ada yang bisa keluar dari takdir, nggak ada. Semua itu. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala maqadirul khalaiq, kataballahu maqadirul khalaiq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua takdir dari makhluk ini, berarti semua makhluk yang ada di langit ini dan ada di bumi ini, semua itu format takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya, ya, yang kecil, yang besar, yang belum lahir maupun yang sudah lahir, itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Maknanya apa? Berarti takdir itu sudah duluan baru diciptakan makhluk tadi. Bahkan Nabi katakan kataballahul khalaq maqadirul khalaiq. Allah tetapkan takdir dari semua makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Termasuk saya, termasuk kita. Ya. Ini perlu di-upgrade keimanan kita ya Allah. Saya dulu begini, ya, arahnya kemana, gerakan bagaimana, itu semua sudah diformat. Ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menarik ayat yang tidak tadabbur. Barang siapa yang beriman kepada takdir Allah, yahdi qalbah, Allah akan bimbing hatinya. Hasilnya apa? Ketika kita mendapatkan bimbingan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lapang menerima ujian tersebut.
kita ridho dengan ujian tersebut. Terbebas dari apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Allah Subhanahu. Karena ada orang ketika diuji Allah dicaci maki. Ya, kenapa cepat diambil? Kenapa harus? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu bentuk dari apa? Mencaci maki Allah. Jidal, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah 31. Sudah? Al-Luqman ayat yang ke-20. Di tengah-tengah ayat itu saya potong, alam tara ila alladziina alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batin wa minan nas may yujadilu fillah. Di sini ayatnya may yu'min wa minan nas may yujadil. Ada sebagian manusia yang membantah takdir, ya, membantah tentang apa ketetapan Allah, ya. Dan bahasa apa yang sering kita gunakan? Panas terus, hujan terus, sakit terus, miskin terus. Itu bagian dari apa? Mencaci maki. Dan kebanyakan kita jatuh pada perkara itu karena kita tidak paham itu. Saya akan baca ayatnya. Surah 31 Luqman ayat 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menjemurkan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi itu apa makna membantah tersebut? Ya, Allah sudah atur kapan hujan turun, ya, kapan Allah angkat, kapan udara itu, kapan bumi itu goncang, kapan bumi itu tidak goncang, kapan akar-akar daripada gunung itu berteriak kepanasan. Semua itu sudah diatur. Tapi lisan kita apa? Membantah itu, mencaci maki itu. Itu makna tadi. Menjidal, membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara perputaran malam dan siang itu ayat Allah tidak, ayat Allah. Ya, hujan ayat Allah tidak, ayat Allah. Banjir ayat Allah tidak, ayat Allah. Semuanya panas, sakit, ya, langgeng dan lain sebagainya itu semua bukti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membantahnya dengan apa? Ya, tanpa ilmu yang benar. Gitu. Makanya Allah tegaskan, ya, may yujadilu fillah bighairi ilmin wala kitab wala kitabin munir. Ada orang sebagai manusia yang menjidal, membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmunya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita tidak paham kita. Ya, bolehlah secara zahir hujan itu, ya, kita akan nilai oh ini ada bahayanya. Tetapi di balik hujan tersebut, ya Pak, pernahkah kita berpikir tumbuhan lebih butuh dari kita, hewan lebih butuh dari kita, ada makhluk lain yang lebih butuh kehadiran hujan tersebut? Mungkin sebagian para petani dirugikan karena apa? Jemuran apa padinya rusak, atau sebagian kawan-kawan yang lagi bikin kerupuk, menjemur kerupuknya, ya, mungkin merasa rugi dia. Kadang-kadang kita mengeneralisir, mengsamakan semuanya, menghukumi semua. Allah gak adil. Kita hanya rugi hanya berapa duit. Di balik kerugian kita itu ada makhluk Allah, nama-namanya tumbuhan, ada hewan di situ yang lebih butuh dari hujan tersebut. Nah, itu maksud dari bighairi ilmu, tanpa ilmu. Karena kita nggak tahu kenapa Allah turunkan hujan di RW 5 misalnya, kok RW 4 enggak. Itu Allah yang paham. Cuma kita secara umum mengatakan, waduh, nah itu bentuknya tasawuf.
Ya, itu tentunya apa? Ya, mencaci maki daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan la tasubbud dahar. Jangan kamu caci maki dahar, zaman, waktu, karena waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah wal lail wal asri wal duha wasyamsi wal duhaha. Allah sumpah. Karena apa? Semuanya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak dan Ibu rahimahullah. Maka kembali pada hadis tadi. Ketika kita mendapatkan ujian ikhwan ta'ala, maka seorang mukmin dia harus belajar sabar. Nah, kalau dia bisa sabar, hatinya jadi lapang. Tapi kalau enggak dia sabar dengan kondisi yang Allah takdirkan pada dirinya, hatinya sedih, susah. Itu. Ini kehidupan sehari-hari kita. Kalau enggak punya konsep ini, ikhwan ta'ala, maunya nikmat saja, maunya aman saja. Seolah-olah tidak ada ujian. Tidak bisa. Kita semua sama, diuji oleh Allah Subhanahu. Ya. Sebagaimana pepatah yang sering kita ucapkan, kadang roda itu di atas, kadang berputar ke bawah. Itulah takdir Allah Subhanahu. Maka Allah katakan dalam surah yang ketiga, ya di ujung surah itu ayat 140 ayat 140 di ujung ayatnya, ya ujung ayat 140 apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan kepada di antara manusia. Ada yang dapat hujan, ada yang tidak. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gitu. Ada yang bahagia, ada yang gitu. Ada yang perang, ada yang tidak perang. Walaupun ayat ini berkenaan tentang apa? Perperangan, ikhwan. Apa kata Allah? In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayi'atun yafaru biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidun, dan seterusnya. Ya. Tadi surahnya surah ketiga. Ayatnya di ujung ayat 140. Allah katakan wa tilkal ayyam, demikianlah hari-hari nudawiluha bainan nas. Allah katakan kami pergilirkan hari tersebut di antara manusia. Maksudnya tadi ada yang sakit, ada yang sehat. Ada waktunya nanti kita sakit, ada waktunya sehat. Ada yang lapang, ada yang sempit. Nah, kembali itu bahwa pada ini konsepnya. Kehidupan seorang mukmin itu ketika diberikan ujian, maka saat itu Allah memberikan pelajaran kepada kita harus sabar. Karena nggak bisa lari dari ujian, nggak ada yang bisa lari dari takdir. Sama dengan kita, tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita sikapi ujian itu dengan sabar, Allah berikan solusinya. Solusi yang paling kita rasakan adalah kepada Allah berikan keamanan, kenyamanan dalam hati kita. Bentuknya apa? Lapang dada kita. Lapang dada itu mahal. Banyak orang diuji akhirnya sempit hatinya, sempit hatinya. Bahkan yang mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ketika diuji bisa enggak? Nah, ini ikhwan. Yang kedua, hadis Nabi tadi memberikan konsep dan kehidupan kita. Ya, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kemudahan rezeki, kelapangan dan lain sebagainya, seorang mukmin syakar, dia harus bisa bersyukur. Nah, orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak syukur, ikhwan, kita hafal ayat ini. Ya, ibu-ibu hafal ayatnya. Setiap di majelis ilmu ketika ada muqaddimah, kultum atau pidato atau acara-acara walimahan, kita sering baca ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-14 ayat yang ke-7? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa ayat itu? Ya. Maka ikhwan ta'ala,
ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu merespon ya kenikmatan tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan la azidannakum, Allah akan tambahkan. Sebaliknya, ketika anugerah tersebut kemudian kita respon dengan kekufuran, Allah akan memberikan siksaan yang lebih pedih. Maka Allah jelaskan dalam surah yang 100, surah Al-Adiyah, ayat yang ke-6. Kemudian surah yang 14, ayat 34. Kemudian surah 16, ayat 18. Ini ayat-ayat ini Bapak dari itu orang Allah itu berkenaan tentang apa? Maka Allah Jalla mengingatkan di antara karakter buruk kita semuanya, termasuk saya. Di antara karakter buruk manusia itu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah tadi? Surah 100 ayat 6. Innal insana li rabbih, apa jawab lanjutannya? Innal insana li rabbih lakanun. Allah informasikan tentang tabiat ini, sikap tabiat ini. Sesungguhnya manusia kepada Rabb-nya lakanun, amat sangat ingkar. Kalau diberikan nikmat lupa dia, ingkar dia. Kenapa Allah sebutkan karakter itu, Bapak dan Ibu, supaya kita tidak jatuh kepada karakter yang buruk. Ketika diberikan ujian kemudian kita bakhil, ya ini buruk kan? Kita harus berubah dengan agama ini. Kemudian Allah juga sikap tabiat buruk kita. Dari surah yang ke-14 ayat 34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ataakum bi kulli ma sa'altumu wa in ta'utu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalum. Ya, surah 14 ayat 34. Silakan dibaca kita dimana. Surah 14 Ibrahim ayat 34. Ya. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itu kan Allah sudah buka. Kenapa Allah beberkan karakter-karakter buruk ini, sifat manusia buruk, supaya kita tidak jatuh pada sifat buruk. Contoh, ini kita komparasi kehidupan sekarang. Saya coba mengilustrasi sederhana saja, sederhana, mudah-mudah supaya kita bisa paham. Ada A, itu masuk hariannya, bulanannya hanya 500.000. Data ini ya benar adanya di lapangan. Ada orang yang bulanannya 500.000. Yang satu, ada orang yang bulanannya 50 juta. Bulanannya 50 juta. Tetapi dari dua kehidupan yang berbeda tadi, yang satu yang 500.000 ini karena dia pandai bersyukur, hidupnya nyaman. Hidupnya nyaman. Ya. Bahkan termasuk dinding-dinding Facebook, Instagram nyaman. Gak ada keluh kesah di situ. Tapi orang yang punya gaji banyak ini, karena dia tidak pandai bersyukur, itu semua dinding Facebook, Instagram ribut begini. Ini bisa menerjemahkan realita digital ini. Yang banyak hari ini berkuar-kuar di ya Facebook, Instagram, itu bukan orang miskin, bukan orang miskin. Orang yang punya duit tapi dia gak bersyukur dengan keadaan. Sehingga kalau seperti itu prototipe hidupnya, saya bahasakan ini Bapak dan Ibu karena sering saya mendapatkan orang-orang yang menggenggam dunia ini dengan nilai fantastis, ujung-ujung hidupnya enggak bahagia. Ya,
Jadi data ini saya sampaikan. Ini realita kehidupan kita. Ada orang yang tiap bulannya 500.000, tapi dia bersyukur, tenang hidupnya. Ada orang yang setiap bulannya 50 juta, nggak tenang hidupnya. Kenapa? Tidak bersyukur. Apa? Virus yang ditularkan oleh penyakit kekufuran itu orang yang tidak bersyukur dengan realita kehidupan itu, dia akan hapus, dia akan tamat. Ini bahaya. Ya. Maka orang yang tadi banyak buat duitnya tadi, dia gak bersyukur. Kenapa? Merasa kurang. Akhirnya apa? Tamak yang membingkai kehidupannya. Hatinya dihiasi dengan ketamakan. Nah kalau ketamakan hati kita gak akan pernah lapar. Hati kita gak pernah akan bahagia. Ternyata kita tarik dari dua kehidupan tadi, ternyata konsep bahagia itu sederhana, mensyukuri kenikmatan tersebut, mensyukuri kehidupan tersebut. Pandai. Kalau itu ujian kita sabar, kalau itu kenikmatan kita bersyukur. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, Miftah kunci-kunci Darus Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Di antara konsep kunci kebahagiaan yang tadi, makanya beliau menukil hadis ini. Kalau mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, hatinya lapang. Kalau mendapatkan penderitaan, ujian, dia bersabar, hatinya lapang. Itulah konsep hidup kita. Tapi kalau ada orang yang lari dari dua konsep tadi, ketika diberikan tumpukan harta, kemudian ingkar, kufur terus, dia nggak bahagia hidupnya. Akan digerogoti oleh sifat ketamakan, akan digerogoti oleh sifat kerakusan. Ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Lau kana ibni Adam wadiyani labtahu thalithah." Sekiranya manusia itu memiliki dua lembah emas, punya ini, kita belum punya apa-apa. Menunjukkan apa? Akan bahayanya karakter namanya rakus dan ambisius. Maka Nabi ingatkan dari awal, sekiranya manusia punya dua lembah emas, korun punya nggak dua lembah emas? Belum. Tapi Nabi menggunakan apa? Dalam ilmu bahasa kita ada namanya majas hiperbola. Ada ilmu bayan di situ. Ya. Allah memberikan ilustrasi. Sekiranya manusia punya dua lembah emas, maka dia akan cari yang ketiga. Nah, ternyata ada betapa indahnya bawahnya ini, agar kita tidak tergerogotin ya oleh virus kerakusan tadi. Apa yang Allah berikan hari ini, belajarlah bersyukur. Gak usah yang dari apa yang ada syukur saja. Ya, seperti para sesepuh hari ini, ya bapak yang hadir malam hari ini, kita nggak bisa apa-apa. Allah sudah takdirkan usia 60, ya 59, 67, 70. Apa yang bisa kita perbuat? Itu takdir. Gak ada yang bisa berubah. Mau kembali kayak bukan, gak bisa. Maka supaya kehidupan di usia kita 60 ke atas tadi itu bahagia, ya bersyukur. Bagaimana untuk mengisi kesyukuran tadi? Dengan kebaikan-kebaikan. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa aswabun nas man tala umruhu ya wasul. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberikan umur yang panjang dan amalannya baik. Nah itu yang kita bisa lakukan hari ini.
Ketika Allah berikan jatah lebih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mengisi kesyukuran itu dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Gak mungkin kita lari, tidak mungkin. Ya. Makanya kita isi itu waktu tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Itu manusia yang terbaik. Tapi ada juga kita itu sudah usianya 67 masih juga tidak ingat akhirat. Nah ini yang luar biasa. Udah diberikan jatah lebih dari Nabi, tapi kehidupannya tidak jadi baik. Ini lebih parah. Ya, lebih parah kehidupannya. Nah, itulah konsep sederhana. Ya, ternyata bahagia itu ketika dapat kelapangan, ya rezeki, anaknya lah banyak, cucunya banyak, tinggal isi dengan kesyukuran. Ya, sebaliknya ada di antara kita Masya Allah tidak diberikan cucu gak ada, anak gak ada, ya, maka dia bersabar, maka itu menjadi lapang. Itu apa? Ya, ada apa Masya Allah? Saya sudah 25 tahun Ustaz nikah, tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya sabar. Kalau sabar hidupnya akan aman, nyaman hidupnya. Tapi kalau tak sabar, dia menderita dengan keinginan-keinginan dan seterusnya. Nah itu Bapak dan Ibu orang itu maksud hadis tadi dari sahabat Suhaib bin Sinan, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agama kita telah memberikan dua fondasi dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia melihat kehidupan ini, tidak sengsara dalam kehidupan ini. Ketika dia dapat ujian, dia bersabar. Ketika dapat dia kebahagiaan, dia bersyukur. Nah, seperti itu, ya, aman kita, ya, gitu. Kalau enggak, kita tidak nyaman hidupnya, menderita dengan keinginan-keinginan. Kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada dua bentuk karakter. Yahrumu ibnu Adam. Saya bacakan, Yahrumu ibnu Adam. Manusia akan terus semakin menua illa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak menua dari karakter manusia ada dua. Usianya boleh menua, badannya boleh menua, tetapi ada dua karakter yang tidak akan bisa menua. Apa kata Nabi? Yang pertama, tulul umri. Manusia itu ingin hidup umurnya panjang, itu gak bisa. Yang kedua, tulul amal. Amal, apa makna tulul amal? Angan-angan yang panjang. Maka dua karakter ini gak bisa itu. Kalau usia boleh menua, fisik boleh menua, tetapi dua karakter tadi ini kalau ada pada diri kita, ikhwan bahaya. Bahaya. Usia sudah tua, badan sudah menua, tetapi kalau ingin angan-angannya panjang, ikhwan bahaya. Jangan lupa kalau dia punya jatah apa? Jatah hidup. Begitu juga dengan tadi tulul ingin usianya lama, padahal Allah sudah jatah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-7 ayat 54? Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Nah itu Bapak-bapak dan Ibu rahimahullah konsep hidup seorang mukmin. Kemudian ikhwan ta'ala, ya, syukur tadi ikhwan ta'ala itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama Syakir, punya sifat namanya Syakur. Saya ulang lagi, Allah punya nama Syakir, sifatnya namanya Syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 158. Di ujung ayat itu silakan dibaca ujung ayat, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Sudah dibuka surah kedua ayat 158. Surah Al-Baqarah ayat 158. Good. Sesungguhnya salat dan Allah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya yang mengerjakan sa'i antara keduanya. Ya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, di situ apa? Fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah syakir. Allah syakir. Namanya Allah syakir. Sifatnya namanya syakur. Ya, sifatnya Allah namanya syakur. Apa artinya? Syakir yang bersyukur, syakur yang berterima kasih. Dari antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluk, syakur. Berterima kasih. Nah, berterima kasihnya Allah tidak pada makhluk. Kalau kita kan berterima kasih karena ada orang buat baik. Kalau orang jahat bagaimana? Kalau Allah enggak. Kalau sifat berterima kasih manusia itu terbatas karena orang itu berbuat baik. Tapi kalau Allah tidak, maka disebut dengan syakur. Ya. Maka kalau Allah enggak berterima kasih, itu Allah Ta'ala yang pantas tidak makan dan tidak minum siapa? Orang kafir. Orang kafir enggak beriman. Tapi Allah berikan makan, Allah berikan minum, Allah berikan kehidupan. Nah, kalau sifat manusia, dia akan berterima kasih kalau dia berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, makanya ini sedikit bapak dan ibu-ibu ya untuk apa? Mengkanter algoritma dari dunia digital hari ini. Ya, kan begitu algoritmanya. Ya, meta dan sebagainya itu. Ya, ini salah, pandangan salah, ya. Pandangan ini kita berbuat baik, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Nanti kalau kamu berbuat baik sama dia buruk sama kamu, nggak ada. Islam tak punya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling jahil, paling zalim kepada Nabi, seorang wanita Yahudi. Nah, kita tetap berbuat baik. Kalau di dunia digital hari ini, Bapak, para konten kreator itu menulis apa? Jadi saya sampaikan bahasanya. Ya, kalau berbuat baik, ya kepada manusia, kemudian ditimbal balik yang buruk, itu tidak ada bagus. Sama. Islam mengajarkan berbuat baik. Dia mau ingat kita, mau sayang kita, dia mau. Maka Allah ingatkan kita dalam surah Al-Qalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tanun wala tasir. Berbuat baik itu Bapak Ibu bukan mencari sanjungan. Membantu orang bukan mencari sanjungan. Berbuat baik yang beribadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari hadis yang panjang, "Mayassara mu'man nafasal mu'min an kurbati." Barang siapa yang membebaskan penderitaan seorang mukmin, ada tetangganya, ada keluarganya, ada adiknya, ekonominya susah, untuk makan aja susah, kemudian dia bantu ekonominya, nafasallah yaumal qiyamah, Allah akan mudahkan nanti pada hari kiamat. Itu tekniknya agama. Berarti orang ini tidak harus minta prestise, tidak minta sanjungan. Nah, kalau nggak bisa, nggak usah kasih. Nah, ini konsep yang keliru. Agama apa? Berbeda. Karena itu bagian dari ibadah. Ya, ibadah. Makanya hal-hal seperti ini kita harus hilangkan. Ya, kita berikan kebaikan kepada orang. Kita berbuat baik kepada orang itu sebenarnya ibadah. Bukan untuk apa? Flashbacknya, kembalinya, apa responnya? Oh, terima kasih. Oh, ini. Saya ulangi lagi. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu
namanya syakur. Apa makna syakur? Allah Maha berterima kasih. Apa bentuk berterima kasihnya Allah? Yang mudah Bapak dan Ibu, mudah saja. Kita minum, ya saya minum tadi. Minum, ini aktivitas biasa. Makan itu aktivitas biasa. Tetapi ketika kita minum, kita makan, kemudian kita sandarkan aktivitas tersebut, maka Allah nilai jadi ibadah. Itu mudah. Maka cara Allah bersyukur kepada aktivitas kita itu apa? Allah ganjar dengan nilai ibadah. Tetapi ketika kita makan, ketika kita minum, tidak berdoa, tidak berzikir, tidak disandarkan, maka tidak dapat apa-apa. Itu maknanya lebih mudah. Ya, karena saya minum, enggak baca doa, enggak dapat apa-apa. Tetapi ketika aktivitas itu dibarengi dengan zikir, dengan doa, maka Allah balas menjadi ibadah. Sampai di sini Bapak dan Ibu paham ya? Nah itu konsepnya agama. Ya. Pakai baju sekarang. Pakai baju ini tujuannya untuk apa? Allah sudah jelaskan dalam surah An-Nahl. Bukan untuk memamerkan harganya, bukan untuk memperlihatkan jenis kainnya. Tujuannya sederhana kata Allah. Apa? Melindungi kita dari sengatan matahari. Gak ada beda itu. Kalau ada orang yang pakai baju kemudian dengan harga fantastis 10 juta, 15 juta, kemudian dia sombong, dia kata itu bahaya. Nah itu. Ternyata Allah ciptakan, Allah berikan namanya pakaian malabis kata Allah. Ja'alallahu laila wan nahar. Allah jadikan malam dan siang, dan Allah jadikan ya tempat-tempat tinggi-tinggi di gunung. Kemudian Allah jadikan pakaian-pakaian itu untuk apa? Terlindung dari sengatan matahari. Enggak lebih dari itu. Fungsi pakaian apa? Untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Tapi ketika kita pakai baju tersebut untuk ibadah, Allah ganjar jadi bahan ibadah. Itu maksudnya. Ya, Allah itu bersyukur, berterima kasih pada kita. Ya, ketika semua tadi ya dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka itu bernilai ibadah. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimahullah. Ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita konsep yang luar biasa dalam kehidupan ini. Silakan dibuka surah An-Nahl. Baik, silakan surah 16 ayat 81. Surah 16 ayat 81. Ayatnya panjang. Ya. Baca terjemahannya. Surah 16 ya. Ya. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Itu agama sudah memberikan pada pakaian ini bukan untuk sirah apa? Bermegah-megahan. Makanya kenapa seorang laki-laki la yahillu rajulin ayy, tidak halal bagi seseorang untuk memakai apa? Emas. Haram hukumnya seorang laki-laki pakai emas. Kenapa? Sesungguhnya semua itu hanya untuk sebagai zina saja. Maka kalau ada orang yang pakai baju harganya fantastis, kemudian muncul kesombongannya, muncul dan lain sebagainya, ini dia mengajarkan kepada kita agama
bahwa pahami bahwa pakaian ini hanya sebagai proteksi kita dari matahari. Maka Allah katakan wa ja'ala lakum sarabil, dan Allah menjadikan bagi kalian pakaian-pakaian. Apa fungsinya? Taqikumul harra, yang melindungi kalian, yang menjauhkan kalian dari sengatan panasnya matahari. Gak lebih dari itu. Ketika ini bahwa pakaian yang pakai ini, kemudian itu kita pakai untuk ibadah, Allah balas. Itu maksud syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pakaian yang kita gunakan tadi mendatangkan kemurkaan Allah, kita sombong, nah ini bahaya. Ya, ini bahaya. Sebagian kita kadang-kadang Masya Allah berbangga-bangga dengan aksesoris dunianya, ya. Padahal Nabi sudah sampaikan, semua aksesoris dunia itu nilainya hanya hitungan tahun. Hanya hitungan tahun. Kalau hari ini kita punya mobil 2 miliar, tahun depan antum jual nggak ada yang berani 2 miliar. Ya, seperti viralnya sekarang mobil listrik. Mobil listrik sekarang ada paling murah 1,8. Kemudian tahun depan dia jual 1,2, nggak ada yang berani. Anjlok harga mobil listrik. Ini datanya. Kalau kita berbicara realita, maka ada ibu-ibu yang koleksi mobil listrik itu, nyesel dia. Hobi dia, ada 3 itu. Nyesel dia ketika dia. Kenapa? Pengalaman kawan-kawan yang mobil listrik ini sama dengan HP. Kita gunakan ini. Kalau dijual besok sebulan 2 bulan, tidak mungkin sama harganya, bahkan bisa anjlok harganya. Itu lagi tren ini, namanya mobil listrik. Makanya maaf bahwa kawan-kawan kita sebagian jadi perusahaan-perusahaan mobil hari ini yang plan, yang mencetak bahan-bahan mobil itu sekarang Masya Allah, karena kompetitornya kuat ini namanya listrik ini. Makanya sebagian perusahaan Jepang hari ini ya harus mengurangi karyawannya. Itu dari sisi ya ekonomi kan, industri kita sekarang ya itu. Dan di Indonesia Masya Allah belak-belakan menerima semuanya itu. Dia tidak pertimbangkan bagaimana yang lain. Nah itu ikhwan, ini dari sisi apa? Kompetisi di dalam industri hari ini. Jadi itu tahun ini hampir 1.000 orang. Ya, harus dikurangi. Baik, saya ulangi lagi bahwa pakaian yang kita miliki kalau itu niatnya untuk mengantarkan kita taat ibadah, maka itu bernilai ibadah. Maka jangan sampai gara-gara pakaian kita, celana kita ini kita mendapatkan ancaman dari Allah Jalla Jalla. Baik Bapak Ibu, itu tadi bahwa prinsip seorang mukmin tadi, kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Allah alam bisawab. Dan itu akan mendatangkan namanya hati yang nyaman. Ya, baik. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Azan dulu. Oh ya.
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara Bapak yang mau bertanya, nanti persilakan. Dari sebelah kanan, silakan ada yang bertanya. Tengah, ya silakan. Ini kan sedikit mengenai statement bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau sabar sebenarnya tidak ada batasnya. Gimana? Baik, nah ini ibarat ya. Maka sabar itu tidak ada batasannya. Apa sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar. Ya sampai kita wafat, ya sampai kita meninggal dunia. Tadi sabar itu tidak ada yang akurat, tidak ada waktunya. Ya, bukan itu sekali sabar, 2 kali sabar tidak. Ya, bagaimana? Ya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya begitu sabar. Ya, bagaimana Nabi Nuh begitu sabar. Para nabi, para rasul itu adalah ya hamba-hamba Allah yang paling sabar dan tidak pernah sabarnya dibatasi. Karena apa? Ketika ada ujian sabar, ada lagi ujian. Nah, makanya ibaratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di antara bentuk kesempurnaan sabar seseorang itu ketika dia mendapatkan ujian di pertama kali, kemudian dia bisa ridho. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Ramar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewati, ya ibu-ibu yang lagi nangis disebabkan karena apa? Anaknya meninggal dunia. Bukan ziarah kubur. Anaknya meninggal dunia sudah 1 pekan, tapi nggak kuat dia. Akhirnya balik ke kubur, nangis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat. Setelah itu Nabi katakan kepada ibunya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqillah wa wasbir. Ittaqillah wasbir. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Kemudian ibu ini karena masih di runtung duka, ya maka dia mengatakan, pergilah kamu, karena kamu belum pernah merasakan seperti apa yang aku alami. Ibu ini karena masih dalam keadaan berduka, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, taujih, ya bimbingan, ittaqillah wasbiri, ibu ini sebagai kita mengatakan, nyahlah kamu, pergilah kamu belum pernah mengalami seperti apa yang aku rasakan. Nah, kemudian ibaratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perkataan seperti itu, Nabi pergi. Kemudian ada sahabat yang lewat. Kemudian sahabat mengatakan, wahai ibu, tahukah tadi siapa lawan kamu bicara? Siapa yang kamu kata-katain tadi? Kemudian ibu ini berkata, saya tidak tahu. Kemudian sahabat itu memberitahu, itulah Nabi, itulah Rasul. Kemudian langsung ibu itu terkejut. Akhirnya dia terburu-buru lari ke rumah Nabi minta maaf. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di pintu rumahnya, di luar pintu rumahnya, kemudian ibu ini memberikan alasannya, Nabi mengatakan, cukup, isbir, inna sabra sadaqatul ula. Nabi tidak banyak bicara. Padahal ibu tadi minta apa? Minta maaf. Tapi Nabi mengatakan, inna sabra sadaqatul ula. Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Ini yang berat. Maka sempurna sabar seseorang itu ketika dia mendapatkan ujian, dia lapang langsung, ridho tadi, tanpa harus apa? Yang memukul wajahnya, harus berkata yang kotor, harus melempar macam-macam. Ini yang berat. Makanya sempurna sabar itu ketika pertama. Hari ini kita dapat telepon anak kita, atau suami kita, atau keluarga kita, anak kita. Ya. Ketika mendengarkan musibah tersebut, ujian tersebut, mampu nggak kita berlapang dada? Ridho. Ketika ridho kita, maka itu disebut dengan sabar yang sempurna. Kenapa? Kalau kita sudah ridho dengan musibah tersebut, bisa kita
lisan kita terjaga dari hal-hal maksiat, tangan kita terjaga dari hal-hal maksiat. Sebagian kadang-kadang, masya Allah, harus berhari-hari. Manusiawi, setiap orang nabi saja ikhwan ta'ala. Ketika Ibrahim meninggal dunia, anak kesayangannya satu-satunya lagi, Nabi belum Ibrahim, kemudian Nabi nangis. Nangis itu tabiat manusia, tapi jangan diterjemahkan dengan lisan. Nabi nangis, tidak pernah berkata-kata Allah nggak adil, Allah nggak manusia keluar air matanya. Makanya agama memprotek apa? Silakan nangis, tapi jangan lidah itu indahnya Islam. Karena kalau lidah ini tidak terkontrol, ya Allah, maka kita menghakimi Allah, menghujat Allah. Nah itu yang bahaya. Setelah menghujat tidak cukup dari lisan, tangan. Saya belum siap, saya belum ridho, rambut ditarik, ya pakaian disobek, lemari semuanya, semua bekas-bekas itu harus, supaya tidak terjadi itu. Hadirlah agama syariat ini berapa mengarahkan hidup kita, jangan sampai budaya jahiliyah. Orang jahiliyah ketika dapatkan musibah seperti tadi, mencaci maki, menghujat, merobek-robek, menempel, memukul dan lain sebagainya. Nah, itu indahnya Islam. Supaya apa? Beda karakter kita dengan orang jahiliyah. Nah, semoga Bapak-bapak, Ibu, Allah berikan taufik kita semuanya. Ketika Allah berikan ujian, kita bisa lapang dada, bisa ridho dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berat, ya prakteknya. Makanya perlu ngaji, kemudian perlu kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi statement tadi amat sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Allahu Bismillah. Baik. Ada lagi? Alhamdulillah. Ya al-Qadar kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.